Pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa hidup ini tuh penuh tekanan hanya karena kalian takut tidak disukai oleh orang lain? Kayak takut dikomentarin, takut dibilang egois, takut dibilang nggak tahu terima kasih. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 poin dari buku Berani Tidak Disukai, karangan Ichiro Kishimi dan Fumita Koga. Buku ini bakal ngajakin kita untuk ngebongkar cara berpikir kita selama ini dan ngajarin kita gimana caranya hidup bebas tanpa beban ekspektasi orang lain. Buku ini membahas filosofi Adlerian namanya. Jadi dikemas dalam bentuk dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda yang penuh dengan keraguan. Intinya buku ini tuh ngajarin kita bagaimana untuk hidup bebas dari belenggu ekspektasi orang lain. Nah, ini dia 5 poin dari buku Berani Tidak Disukai. Yang pertama, masalah kita itu sebenarnya bukan di masa lalu, tapi di caranya kita melihat masalah itu sekarang. Jadi buku ini tuh menolak ide bahwa trauma menentukan hidup kita. Jadi agak berbeda ya. Jadi kita sendiri yang memilih untuk terjebak dalam masa lalu atau bangkit dan melangkah maju. Jadi menurut buku ini tuh bukan kejadian yang membuat kita menderita, tetapi cara kita memaknainya. Yang kedua, hidup itu simpel, tapi kita sendiri yang sering membuatnya rumit. Banyak orang merasa bahwa hidup itu penuh masalah karena terlalu peduli terhadap pendapat orang lain. Padahal ya, kalau kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan, alias urusan kita sendiri nih, hidup bakal jauh lebih ringan. Yang ketiga, jangan hidup untuk memuaskan orang lain. Jadi filosofi Adlerian ini mengajarkan bahwa kita tuh nggak perlu mencari validasi orang lain. Berani tidak disukai itu bukan berarti jadi egois, tapi lebih ke menerima bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang, dan itu wajar. Yang keempat, semua masalah berakar dari hubungan antar manusia. Sebagian besar kekhawatiran kita muncul karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain atau ingin diterima oleh mereka. Solusinya, fokus aja pada pertumbuhan diri sendiri, bukan pada bagaimana orang lain melihat kita. Yang kelima, kebahagiaan itu adalah ketika kita merasa bermanfaat untuk orang lain. Meski di buku ini tuh kita diajarkan untuk tidak mencari pengakuan dari orang lain, bukan berarti kita diajarkan untuk hidup sendiri-sendiri. Justru, kebahagiaan itu datang ketika kita bisa berkontribusi bagi orang lain tanpa pamrih atau mengharapkan balasan. Jadi buku ini tuh cocok banget buat kalian-kalian yang sering merasa overthinking, takut dinilai buruk, atau yang merasa hidupnya dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Tapi mungkin bacanya kamu butuh waktu yang benar-benar tepat supaya klik gitu. Tapi kalau kamu sudah benar-benar bisa memahami apa yang diajarkan oleh buku Berani Tidak Disukai ini, bisa bikin hidup jauh lebih bebas dan lebih damai. Jadi kalau kamu masih sering overthinking gara-gara omongan orang lain, buku ini wajib banget kamu baca. Seberapa penting pendapat orang lain buat hidupmu? Komen di bawah.